Intahaitum. Selesai? Belum? Kidal, pemain kidal. Pemain kidal. Lu kalau makan kidal nggak? Cebok kidal. Ngasih makan ayam kidal. Ngasih makan ayam kanan. Si Suja anak saya juga asalnya pemain kidal ya. Tapi waktu kecil udah diarahkan, jangan pakai kidal, pakai kanan. Oh, nanti makan pakai kidal lagi. Wah, fikirnya keburu nih. Adam punya buku dua, Adam? Adam punya buku dua? Nanti judulnya juga dihafal matanya. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwinu dakhil alifi wa lam hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal baw wal kafu wa ta'. Itu dihafal. Dah? Sebelum jam berapa, Mi? Baik, mereka sudah selesai ya. Coba lihat ke bor. Mabadiul ilmi, mabadi al-ilmi nahwi. Mabadi persiapan ilmi nahwi untuk mengkaji ilmu nahwu. Nah, di sini ada yanbaghi likulli syari'in fi fannin min funun 12 fannan ay ya'rifa haddahu wa mawdu'ahu wa thamratahu ila al-akhir al-mabadi al-asharati al-mashhurati. Coba diikuti. Mabadi al-ilmi nahwi. Mabadi al-ilmi nahwi. Yanbaghi likulli syari'in fi fannin min fununi 12 fannan
ayya'rifa hadduhu wa mawdu'ahu wa thamratahu ila akhiril mabadil asyarati al-mashhurati yanbaghi likulli syari'in fi fannin min funun ithnai asyara fannan ay ya'rifa haddahu wa mawdu'ahu wa thamratahu ila akhiril mabadi al-asharati al-mashhurati. Artinya, penting kepada setiap orang yang ingin mengkaji pada satu fan dari sebagian fan yang 12, mengetahui definisi, mengetahui maudhu'nya dan buahnya dan yang lainnya sampai pada akhir mabadi yang 10 yang telah masyhur. Mabadi ilmu nahwu ada 10. Yang pertama hadduhu, definisinya. Yang pertama menurut lugat, al-mithlu wal jihatu wal miqdaru, panjang, wal miqdaru wal qismu wal ba'du wal qasdu. Artinya contoh, jalan atau arah, ukuran, bagian, sebagian, tujuan. Ya, kita bahas ya. Mabadi al-ilmi nahwi. Bab ini menjelaskan tentang persiapan ilmu nahwu. Jadi ketika kita ingin mengkaji satu ilmu, satu fan ilmu, satu cabang ilmu, maka kita mesti mengetahui tentang persiapan. Para ulama sudah menjelaskan tentang mabadi ilmu nahwu, persiapan mengkaji ilmu nahwu. Sebenarnya semua ilmu mesti ada mabadinya. Kita belajar ilmu fikih ada mabadinya, belajar ilmu hadis ada mabadinya, belajar ilmu usul fiqh ada mabadinya, termasuk ilmu nahwu ada mabadinya. Jadi persiapan kita harus menyiapkan, ya, harus ada persiapan pada saat kita mengkaji ilmu nahwu. Yang bagi penting di kulli syari'in, pada setiap orang, fi fannin, ketika dia ingin mengkaji, membahas, mengkaji, mempelajari satu fan itulah cabang ilmu. Min fununitnai, pada fan yang 12, min fununitnai asyara, pada fan yang 12. Jadi kalau kita telusuri cabang ilmu itu ada 12. Ada fan nahwu, ada fan sorof, ada fan balaghah, ada fan fikih, ada fan hadis. Wah, banyak ya. Ada fan arud, ada fan lagi, fan mana? Banyak. Jadi ilmu nahwu itu sebagian dari fan yang 12. Cabang fan itu adalah cabang-cabang atau disiplin ilmu yang 12. Jadi sangat penting kepada orang yang hendak mengkaji satu cabang ilmu, satu fan ilmu, yang mana fan tadi itu bagian dari fan yang 12. Untuk apa? Ayya'rifa, untuk mengetahui haddahu, definisi. Nih, kawan, jangan ngantuk, nanti gak ngerti. Pertama, kita kalau ingin mengkaji satu cabang ilmu, definisi ilmu, mengkaji satu ilmu, fan ilmu, disiplin ilmu, khususnya pada ilmu nahwu, maka kita wajib harus, mesti nih, enggak wajib sih, mesti atau sangat-sangat dianjurkan kita itu untuk mengetahui apa? Ayya'rifa haddahu, mengetahui pengertiannya, definisinya. Apaan definisinya? Nanti kita jelaskan di sini kan. Nahwu itu apa sih definisinya? Gitu kan? Supaya apa? Supaya kita tahu, oh ternyata ilmu ini bahasanya tentang masalah bahasa ini. Nah, kalau kita ingin mempelajari ilmu ruqyah, maka harus tahu juga tentang hadduhunya, yaitu apa? Definisi. Apa ruqyah itu? Satu cabang ilmu, ya,
satu cabang ilmu yang membahas tentang satu cabang ilmu yang membahas tentang pengobatan yang menggunakan doa-doa yang bersumber dari Nabi SAW, yang mana fungsinya untuk apa? Untuk menyembuhkan berbagai penyakit gangguan jin, sihir dan sebagainya. Jadi pengobatan itu fan ilmu ruqyah. Kalau kita belajar ilmu ruqyah, ada orang yang mengatakan gini, doa itu ruqyah katanya, wirid itu ruqyah, zikir itu ruqyah. Jadi kita gak perlu kita meruqyah, gak perlu kita diruqyah meruqyah. Yang penting kita wirid, zikir itu sudah ruqyah. Belajar yang benar itu ruqyah. Berarti dia tidak paham tentang definisi ilmu ruqyah. Ruqyah itu adalah apa? Pengobatan. Ruqyah itu apa? Pengobatan yang menggunakan jampi-jampi yang berasal dari Quran dan Sunnah. Pengobatan, bukan hanya sekedar zikir, bukan hanya sekedar thalabul ilmi, bukan, pengobatan. Enggak paham, makanya harus paham tentang definisi. Wa mawdu'ahu, tempatnya. Ilmu nahwu itu tempatnya apa? Yang dibahas itu apa? Nanti kita jelaskan ya, mawdu'nya itu apa? Berbahasa Arab ya. Kemudian wa thamratahu, buahnya apa? Jadi kalau kita habis mengkaji ilmu ini kemudian faham, kita akan menghasilkan apa? Buahnya itu apa? Jadi kalau kita manjat pohon, ada buahnya. Tujuan kita manjat pohon kan biasanya untuk apa? Menikmati buah, berarti hasil. Hasilnya apa? Hasilnya ialah fahmu kalamillah wa kalami Rasulillah. Tujuannya apa? Bukan ya, bukan. Ya kalau kita manjat pohon ada buahnya, tujuannya apa? Menikmati buahnya, menikmati buahnya, makan buahnya. Nah, buahnya ilmu nahwu apa? Fahmu kalamillah wa kalami Rasulillah. Tujuannya apa? Untuk memahami kalamullah dan kalamnya Rasul. Berarti untuk apa? Supaya faham Al-Quran dan faham hadis. Ingat, hati-hati, tujuan kita belajar ilmu nahwu adalah untuk apa? Memahami Al-Quran dan hadis, kalam Allah dan kalam Rasul. Bukan sok-sokan, oh ini saya pintar bahasa Arab nih, jago gitu kan, segala macam katalah dan sebagainya. Tapi dia tidak faham, dia tidak gunakan kemampuan dia bisa baca kitab itu untuk memahami kalam Allah dan kalam Rasul. Tidak faham. Buahnya tuh kayak gitu. Jadi jangan terlalu kita nih maka kewok ilmu nahwu sorok, sementara kita nggak aplikasikan kepada memahami Al-Quran dan hadis. Halo. Jangan tidur. Kemudian ilal akhir mabadi al-asyarati, pada akhir mabadi yang 10 yang telah masyhur. Ikhwan, perhatikan, jangan tidur. Mabadi ilmu nahwi yang pertama, mabadi ilmu nahwi itu ada 10 asyarah. Ada 10. Hadduhu yang pertama ialah definisi. Kita bahas definisi. Ada 2, menurut lughat dan istilah. Nanti istilah yang berikutnya, hari berikutnya. Sekarang menurut lughat. Lughat itu menurut bahasa ya. Bahasa. Al-mithlu wal jihatu wal miqdaru wal qismu wal ba'du wal qasdu. Perhatikan ikhwan, jangan tidur. Al-mithlu wal jihatu wal miqdaru wal qismu wal ba'du wal qasdu. Jadi secara bahasa kata-kata nahwu ya, nahwu itu banyak artinya, banyak maknanya. Ada nahwu itu bimana al-mithlu, yaitu contoh. Ada nahwu itu ini nahwu nih. Nahwu. Apa sih pengertian nahwu? Nah, maknanya secara bahasa itu banyak. Ada bermakna mithlu, artinya contoh. Ada juga bermakna jihatu, artinya jalan atau arah. Ada juga yang bermakna apa? Al-miqdar, apa artinya? Ukuran. Ada yang bermakna al-qismu, artinya bagian. Ada yang bermakna al-ba'du, artinya sebagian. Al-qasdu, tujuan. Nah, jadi kalau antum misalkan
ditanya apa artinya nahwu? Contoh, enggak mesti contoh. Banyak maknanya. Bisa bermakna contoh, bisa bermakna sebagian, bisa bermakna bagian, bisa bermakna ukuran. Jadi makanya bahasa Arab itu hebat ya. Bahasa Arab itu kaya makna. Satu kata tapi maknanya banyak. Di Indonesia apa? Contoh di Indonesia apa? Bisa bermakna mampu, bisa bermakna racun. Ada lagi enggak? Tahu bisa bermakna ilmu, tahu bisa bermakna makanan, tahu. Ya kan? Ada lagi enggak? Tempe ada gitu? Oh, apa lagi? Ada enggak bahasa Indonesia yang katanya satu, maknanya banyak? Perasaan Indonesia memang dikit ya. So, ada nggak yang bermakna banyak? Kalau Arab itu dia maknanya banyak. Ini saking luasnya bahasa Arab itu begitu. Luas bahasa Arab. Kemudian kalau membahas tentang asadun. Waktu para ulama sampai dijelaskan dalam kitab-kitab komus seperti Fairuz Zabadi dan lain-lain itu bisa nyampe 60 makna itu kata asad doang. Asad ada ini, ada itu, ada kayak ini aja, kayak apa? Macam-macam lah ya. Makanya ini hebatnya bahasa Arab juga gitu. Nah, yang pertama kita bahas al-mithlu. Ini orang Arab juga suka kayak gini nih. Orang Arab ngomongnya begini, Zaidun nahwu amrin. Zaidun nahwu amrin. Zaidun Zaid nahwu amrin. Adapun Zaid nahwu amrin, nahwu Zaid nahwu amrin seperti Umar. Berarti mirip ya, kembar berarti ya. Mirip. Mukanya seperti Umar. Zaidun nahwu amrin. Zaid seperti Umar. Ini wawunya wawu zaidah ya. Wawu zaidah. Ini jangan dianggap ini membedakan ada Umar bin Khattab, ada bukan Umar bin Khattab. Ini Umarnya Umar contoh, bukan Umar bin Khattab. Ini contoh aja. Zaidun nahu amrin. Zaid nahu amrin seperti, adapun Zaid seperti Umar. Al-mithlu bermakna seperti. Ya, sekarang nahu bermakna al-qasdu atau al-jihad. Nanti kan ikhwan, nahautu nahwa Zaidin. Nahautu nahwa Zaidin. Nahautu saya bermaksud nahwa Zaidin pada arah Zaid. Nahautu ini kan yang jadi contoh adalah kalimat nahautu sama nahwa. Nahautu ini asal kata dari apa? Nahwu, contoh. Nahwu itu tuh asal kata dari nahwu. Nah, nahautu saya bermaksud. Nah, nahwu di sini bermakna al-qasdu ya, bermaksud. Tadi kan saya bilang nahwu itu maknanya banyak, seperti kayak tadi bisa, tahu, bisa bermakna racun orai kan bisa bermakna mampu. Saya bisa, saya mampu gitu. Nah, ini nahwu ini bermakna apa? Qasdu. Nahautu saya bermaksud nahwa Zaidin pada arah Zaid. Nah, nahwa di sini juga bukan contoh artinya, tapi apa? Arah. Nahwa itu bisa bermakna arah juga. Ini dua sekaligus nih. Ya. Dua maksud ini sekaligus dalam satu contoh. Atau yang lainnya nih, contoh yang ini nih. Hatta nahat qulubuhum linahwihi. Hatta nahat maksudnya hatta qasadat. Artinya bermaksud. Jadi kalau diterjemahkan gini, hatta nahat sehingga bermaksud gitu. Kalau diartikan ya, hatta nahat sehingga bermaksud. Apa qulubuhum, hati-hati mereka. Linahwihi ay li jihati, artinya apa? Pada arahnya gitu kalau diterjemahkan. Hatta nahat qulubuhum
sehingga bermaksud hati-hati mereka linahwi pada arah-arahnya. Sekarang al-miqdar, apa al-miqdar artinya? Ukuran. Lihat, jangan ngantuk, lihat. Indi nahwu alfin. Indi nahwu alfin. Artinya indi tetap di samping saya, nahwu alfin. Adapun ukuran 1000. Jadi nahwu jangan jadi contoh mana? Nahwu alfin. Nah, nahwu di sini artinya ukuran. Karena yang ketiga ialah al-qismu. Apa artinya al-qismu? Artinya bagian. Perhatikan. Wa hadhihi ala thalathati anha'in. Wa hadhihi dan adapun ini, hadhi itu artinya ini. Ala thalathati anha'in. Itu tetap pada 3 bagian. Tuh, berarti mana jadi contoh mana? Anha'in. Nah, ini nih contoh ya. Anha'in. Ini kan sama. Asal kata dari nahwu anha'in. Yaitu itu tetap pada 3 bagian. Tuh, berarti bermakna qismu bagian. Yang terakhir, al-ba'du, apa artinya al-ba'du? Al-ba'du artinya tujuan. Bukan. Sebagian. Qasdu sudah tujuan. Sebagian. Contoh, akaltu nahwa ar-radhifi. Akaltu nahwa ar-radhifi. Akaltu artinya saya makan. Nahwa ar-radhifi pada sebagian roti. Yang jadi contoh yang mana? Nahwa artinya apa nahwa? Nahwa artinya apa? Sebagian. Kan ini lagi menceritakan nahwu yang artinya sebagian. Nahwu itu banyak artinya ya. Ada yang bermakna contoh, bermakna maksud, bermakna al-arah, jalan, al-jihad, bermakna al-miqdar, apa ukuran, bermakna qismun itu bagian, al-ba'd bermakna sebagian. Nah, nanti kita bahas tentang nahwu menurut istilah pada pertemuan yang akan datang, pertemuan besok insyaallah taala ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Nah, nanti ini antum hafalin ya ininya. Hafalin definisinya nih. Hafalin. Yan bagi likulli syari'in min fannin fi fannin min funun 12 fannan ay ya'rifa haddahu wa mawdu'ahu wa thamratahu ila akhir al-mabadi' al-'asharati al-mashhurati. Ini hafalkan nanti ya. Baik. Kita tutup membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong apanya?